Baru saja ada kejadian yang menghebohkan di jagat media sosial, yaitu nikah beda agama di Semarang. Peristiwa itu diketahui dari foto unggahan pengguna akun Facebook Ahmad Nurholis pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam foto itu dijelaskan bahwa pernikahan tersebut diawali dengan pemberkatan di Gereja Santa Ignatius Krapia, Kota Semarang, kemudian dilanjutkan akad nikah. Abdus Somad memberikan komentar pedas terhadap pernikahan beda agama. Dalam video ceramahnya di YouTube, dia menegaskan bahwa nikah beda agama haram dalam Islam. Tidak cukup di situ, dia menyebut pernikahan beda agama masuk dalam perbuatan zina. Komentar dai seperti Abdus Somad itu tidak bijak. Sebagai seorang ulama, mestinya dia memberikan penjelasan yang gamblang terkait pernikahan beda agama ini. Dalam Islam tidak ada hukum tunggal. Setiap hukum biasanya ada tafsir-tafsir lain. Umat Islam kemudian dibebaskan untuk memilih salah satu tafsir itu. Ancaman Somad hanya menegaskan sempitnya pemahaman dia terkait perbedaan tafsir dalam agama. Somad juga menunjukkan gambaran seorang ulama otoriter yang hanya mengenal satu hukum, tanpa memberikan gambaran adanya kemungkinan lain. Persoalan rumitnya pernikahan beda agama di Indonesia dimulai ketika diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada pasal 2 ayat 1, undang-undang ini menyebutkan, pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalimat yang multitafsir itu kemudian melahirkan beragam penafsiran. Namun, penafsiran terkuat adalah karena pernikahan yang sah harus sesuai hukum agama masing-masing. Maka, antara laki-laki dan perempuan yang menikah harus seagama. Penafsiran hukum yang kaku ini diperparah dengan penafsiran agama yang saklek. Secara umum, umat Islam di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Dalam agama Kristen juga terjadi pelarangan yang sama. Injil Korintus 6 ayat 14-18. Dalam agama Islam sebenarnya ada setidaknya 3 penafsiran. Pertama, penafsiran secara umum melarang. MUI pada tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama. Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh NU dan Muhammadiyah. Tafsir yang kedua, membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat pihak laki-laki harus muslim. Pendapat ini pernah disampaikan oleh Gus Baha yang menyatakan perempuan ahli kitab yang berasal dari Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi oleh seorang muslim. Pendapat ini sebenarnya juga disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam pengantar fatwa mereka. Meskipun kemudian pelarangan yang akhirnya dijadikan kesimpulan final karena menimbang beberapa hal. Tafsir ketiga, membolehkan pernikahan beda agama. Hal inilah yang dipraktikkan oleh Ahmad Nurholis ketika mendampingi pasangan yang menikah beda agama melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian. Dari perbedaan tafsir di atas, sebenarnya ada kemungkinan untuk menerima praktik nikah beda agama secara sah. Maka kecaman seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad itu menunjukkan kedangkalan berpikir dan ketidakbijakan sebagai pemuka agama. Mestinya seluruh kemungkinan hukum disampaikan kepada umat. Pilihan akhir itu dikembalikan kepada keyakinan mereka masing-masing. Fatwa tidak mengikat seorang muslim. Karena fatwa itu hanya pendapat dan semua orang bebas berpendapat selama tidak keluar dari koridor hukum. Persoalan nikah beda agama ini sebenarnya hanya soal perbedaan tafsir, baik itu tafsir undang-undang maupun tafsir hukum agama. Sudah saatnya negara bersikap bijak dan menyerahkan kebebasan untuk menikah beda agama itu kepada masing-masing individu. Negara hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, bukan sebagai pihak yang memaksakan bentuk pernikahan. Selama ini orang yang hendak menikah beda agama harus mengakali hukum.
yaitu dengan mencatatkan status pernikahan seagama di kantor catatan sipil meskipun identitasnya tetap beda agama. Atau mereka menempuh cara yang kedua, yaitu menikah di luar negeri terlebih dahulu, kemudian kembali ke Indonesia dan dicatat sebagai status pernikahan luar negeri. Repot sekali mau menikah beda agama di Indonesia. Kasihan mereka yang saling mencintai namun dipisahkan karena perbedaan. Negara tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas dan itu diperparah dengan tafsir agama dominan yang dipaksakan kepada seluruh umat. Padahal ada tafsir lain yang membolehkan pernikahan beda agama. Sudah waktunya kita semua berpikir jernih. Jangan memisahkan apa yang telah dipersatukan Tuhan dalam cinta.